Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12. Hari ini kita lanjutkan ya pembahasan tentang bab induksi elektromagnetik. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang flux magnetik, kemudian ada GGL induksi, ada induktansi diri juga, kemudian ada energi ya kemarin gitu. Nah, sekarang hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang penerapan induksi elektromagnetik ya. Itu kalau di buku paket kalian ada di halaman ini, ada di halaman 67 ya, penerapan induksi elektromagnetik. Nah, sebenarnya sama aja yang di buku kalian yang di sini maupun yang akan Miss jelaskan ini yang pakai buku catatan kakak kelas kalian ya. Yang di buku catatan ini emang udah ringkas gitu, ibaratnya udah rangkumannya gitu. Jadi akan lebih mengarahkan kalian untuk belajar yang subbab ini gitu. Jadi silahkan disimak dengan baik ya. Kalau perlu di buku paketnya, bukan kalau perlu tapi harus gitu ya, di buku paketnya ditandai gitu ya, apakah diwarnai, di garis bawahi, dikotakin gitu supaya apa ya, kalian inget gitu. Nah, kalau perlu disalin di buku catatan gitu. Nah, nanti kalau memang ada contoh soal ya, kalau contoh soal wajib untuk disalin di buku catatan supaya bisa kalian baca dan sambil kalian ngerjain juga kan pasti kalian eh sambil ngulang gitu ya nanti supaya lebih paham gitu ya. Jadi langsung kita mulai saja ya, pembahasan tentang penerapan induksi elektromagnetik. Yang pertama itu ada generator ya. Kalau di buku kalian mungkin transformator dulu nggak apa-apa. Ini Miss jelasinnya yang generator dulu. Generator itu alat yang seperti apa sih? Kalian mungkin pernah lihat generator yang itu Miss, yang genset, yang kalau misalkan buat sumber listrik kalau misalkan lagi listriknya lagi padam kayak gitu ya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi generator itu adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi misalkan, jadi tuh dia ada suatu alatnya gitu ya, kayak dinamo. Kalian tahu kan dinamo ya, dinamo di sepeda yang zaman dulu tuh, kalau misalkan dinamonya itu ditaruhnya di deket roda sepedanya, terus kita kayuh sepedanya dengan kencang, kan nanti ada lampunya tuh, lampunya bisa nyala ya karena ada dinamonya. Nah, itu adalah contoh dari si generator itu contoh sederhananya gitu ya. Jadi ada dinamo yang kita gerakan gitu ya. Contohnya adalah ketika kita mengayuh sepeda itu kan bergesekan tuh antara roda sepeda dengan si dinamonya, sehingga di situ kan ada gerak ya, itu adalah berupa energi kinetik. Nah, itu bisa menyalakan si lampu sepeda itu, maka berubah menjadi energi listrik. Seperti itu contoh sederhana dari generator. Nah, untuk generator sendiri itu biasanya itu mencari gaya gerak listrik atau GGL induksi gitu ya. Pada generatornya itu apa rumusnya, yaitu ini GGL sama dengan N dikali B dikali A dikali sin omega T gitu ya. Nah, ini N-nya apa? N-nya adalah jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan atau jumlah kumparan di dalam si generator itu. Kemudian dikali B, B-nya apa? B-nya adalah induksi magnetik ya, seperti biasa satuannya Tesla. Dan kalau ini A itu adalah luas penampangnya atau satuannya adalah meter persegi. Kemudian sin omega T gitu ya. Atau di sini omeganya itu bisa dicari dari 2pi dikali F ya kalau memang yang diketahui frekuensinya, atau bisa jadi 2pi per T kalau memang yang diketahui periodenya. Dan di sini ada T kecil di sini adalah waktu ya. Di sini omeganya adalah kecepatan sudut ya. Jadi sin omega T. Jadi itu kalau misalkan yang dicari adalah GGL induksi pada generator kalau misalkan biasa aja. Kalau misalkan yang ditanya maksimumnya gimana, yaitu GGL maksimum sama dengan N kali B kali A langsung kali omega ya, langsung dikali omega. Di sini apa ya, nggak pakai sin omega T tapi langsung omega kayak gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas ke transformator atau mungkin kita sering nyebutnya trafo gitu ya. Trafo ini oke.
trafo ini salah satu komponen listrik gitu ya. Apa sih kegunaan dari trafo itu gitu ya. Nah, trafo itu adalah alat yang dapat digunakan untuk mengubah tegangan ya dari arus bolak-balik atau nyebutnya kita arus yang AC gitu ya menjadi lebih besar, atau ibaratnya menaikkan tegangan ya, step up, atau mengubahnya menjadi lebih kecil atau menurunkan tegangan, atau nama lainnya step down gitu. Jadi trafo ini bisa digunakan untuk menaikkan tegangan ya, atau step up, atau menurunkan tegangan yaitu step down gitu ya. Nah, di dalam trafo itu kan bentuknya tuh kayak ada kumparannya gitu ya. Kalau kalian iseng-iseng buka komponennya gitu, bentuknya tuh seperti apa? Bentuknya itu, ini gambarnya kayak gini mungkin rada nggak jelas ya. Mungkin bisa dilihat di buku paketnya halaman 71 ya. Lihat halaman 71, bentuknya seperti ini. Ini tuh kayak dalam komponen tuh kumparannya seperti ini. Nih ada bentuknya seperti ini, terus di sini ada lilitannya, ada lilitan, di sini juga ada lilitan, makanya di sini gambarnya ya seperti itu ya, kurang lebihnya kayak gini. Silahkan digambar ulang kalau mau disalin di buku catatannya ya, yang lebih rapi gitu, seperti ini. Nah, yang di sebelah kiri ini disebut sebagai kumparan primer, atau primer kan kayak yang utama gitu kan, yang pertama itu, berarti itu sebagai sumber tegangannya, yaitu dimana di sini jumlah kumparannya itu lebih sedikit ya. Nah, yang di sebelah kanan ini disebut kumparan sekunder, atau yang nanti akan disambungkan ke peralatan listrik. Kalau ini kan sumber tegangan biasa kan dari PLN gitu ya. Kalau yang di sebelah kanan ini kumparan sekunder, yaitu yang akan disambungkan ke peralatan listrik. Di sini kumparannya lebih banyak gitu ya. Nah, di ini arus bolak-balik atau AC ini kan yang sambungan rumah yang ke dari PLN, yang PLN gitu ya. Sambungan listrik itu ya, arus itu ada juga yang searah atau disebutnya DC atau DC. Itu contohnya apa? Kayak aki, baterai, pokoknya yang bukan dari sambungan PLN lah, kayak gitu. Nah, berdasarkan perubahan tegangannya, maka transformator atau trafo itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang tadi untuk menaikkan tegangan atau step up, dan untuk menurunkan tegangan atau step down. Di sini ya, di buku paket kalian tuh juga sudah ada yang tadi di halaman 67 ya. Cuman itu bentuknya kan kata-kata kayak gini ya. Kan step up seperti ini, sehingga step down juga seperti ini ciri-ciri. Kemudian di sini ada persamaannya, sebenarnya sama di sini, cuman mungkin supaya lebih dipermudah dibikin tabel ya. Nah, untuk trafo step up yaitu fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik, di mana Vp lebih kecil daripada Vs, artinya tegangan di kumparan primer di sini tuh lebih kecil daripada daripada tegangan di kumparan yang sekunder ya. Kemudian NP lebih kecil daripada NS, atau jumlah lilitan di primer itu lebih sedikit daripada jumlah lilitan di sekunder. Kemudian IP lebih besar daripada IS, atau arus di primer lebih besar daripada arus di sekunder. Kan ini tadi fungsinya untuk menaikkan tegangan kan, untuk menaikkan tegangannya, berarti tegangan di primernya justru lebih kecil daripada di sekunder, karena kan menaikkan, berarti dari kecil ke besar gitu. Nah, kebalikannya kalau trafo yang step down itu fungsinya untuk menurunkan tegangan listrikan down gitu ya, menurunkan, berarti dari Vp itu lebih besar daripada Vs, atau tegangan di primernya itu lebih besar daripada tegangan di sekunder, karena kan menurunkan gitu kan, berarti tadi dari tinggi ke rendah gitu. Berarti di sini NP lebih besar daripada NS, atau jumlah lilitan di kumparan primer lebih besar daripada lilitan di sekunder. Kemudian untuk arusnya ya, arusnya itu yang di primer itu lebih kecil daripada arus yang di sekunder. Seperti itu, ini perbedaan antara step up dan step down kayak gitu ya. Oke, lanjut untuk trafo atau transformator itu ada beberapa rumus yang dipakai ya. Salah satunya adalah ini, yang NP per NS sama dengan Vp per Vs sama dengan IS per IP, yaitu sama kayak yang di buku paket kalian halaman 67. Jadi di sini kan ada 3 ruas ibaratnya gitu ya. Bisa kalian gunakan
pasangan dua-dua gitu, tergantung apa yang dibutuhkan. Biasanya kan kalau rumus tuh diketahui, misalkan kumparan primer sekian, sekunder sekian, kemudian tegangan primer sekian, berapakah tegangan sekundernya, berarti yang dipakai NP sama yang dipakai N sama V gitu. Atau misalkan diketahui tegangan primer dan sekunder sekian, arus sekunder sekian, yang ditanya arus primer berapa, berarti yang digunakan V sama I, seperti itu. Nah, yang jelas bentuk persamaannya seperti ini, NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Atau bisa jadi nanti yang dipakai antara jumlah lilitan dan arus, kayak gitu. Jadi ini ada 3, tapi bisa digunakan dua-dua berpasangan gitu ya, sesuai apa yang diketahui dan apa yang ditanya, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa ya, N ini kan lilitan. Lilitan itu ya nggak ada satuannya ya, berarti misalkan lilitannya di 500 ya udah berarti 500 lilitan, seperti itu. Kalau V ini adalah tegangan berarti satuannya adalah volt. Sementara I ini adalah arus, berarti satuannya adalah ampere gitu ya. Nah, selain itu ada rumus mencari daya. Daya itu adalah P. Kita ingat bahwa daya itu satuannya apa? Kita tambahkan di sini ya. P itu kan daya, satuannya adalah watt. Ya, satuannya adalah watt. Ini. Nah, mencari P itu apa? Mencari daya. Rumusnya adalah I dikali V atau arus dikali tegangannya. Kayak gitu. Jadi kalau di buku kalian ya, yang di sini boleh nanti ditambahkan ya. Pada transformator ideal tidak ada energi yang hilang sehingga daya yang masuk sama dengan daya yang keluar. Kata kuncinya adalah transformator ideal. Ya, ditandain transformator ideal itu daya yang masuk atau P in kan masuk ya, sama dengan daya yang keluar atau P out. Tadi kita tahu P itu kan V dikali I, berarti VP kali IP, atau V dan I di primer sama dengan VS kali IS, atau tegangan dan arus di sekunder, seperti itu. Nah, ini rumus yang ini tinggal dibalik-balik aja, bisa VP per VS sama dengan IS per IP, ini cuman kali silang aja ya, seperti itu. Nah, tapi ini kan secara teori gitu ya, transformator ideal tuh ternyata dalam prakteknya tuh nggak ada, karena akan ada daya yang hilang gitu ya, sehingga efisiensi transformator akan lebih kecil daripada 100%. Jadi kayak nggak mungkin, kalau ideal kan itu 100% gitu kan, tapi ternyata tuh ada yang hilang nih energinya, maka akan berkurang efisiensinya, bukan 100%, bukan penuh 100% lagi gitu. Nah, mencari efisiensi transformator itu gimana? Ya, mencari efisiensinya ya, itu sama aja yang di sini. Kalau di sini Miss nulisnya sama efisiensi itu lambangnya kayak gini, kayak huruf N kecil tapi ada buntutnya gitu ya, sama dengan PS per PP dikali 100%. PS ini apa? Yaitu daya sekunder ya, PP berarti daya primer. Nah, sementara daya kita tadi tahu rumusnya adalah I kali V, berarti kalau yang sekunder berarti VS kali IS, sementara P primernya berarti VP kali IP dikali 100%, dikali 100%. Sama aja sebenarnya kayak di buku kalian. Kalau yang out itu berarti sekunder, yang in itu artinya yang primer, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan yang tadi kan yang di catatan itu kan rumus yang atas nih, atau bisa dijabarin juga ya. Daya keluaran atau daya sekunder ini bisa dicari dari P in dikurang PH, atau daya input atau daya masuk atau daya sekunder dikurangin PH, atau apa? PH itu daya yang hilang ya, dibagi ini P in, ini juga P in kali 100 dia. Ini kan daya yang hilang itu PH sama dengan P in dikurang P out, atau daya yang hilang adalah daya masukan atau daya input atau daya primer dikurangin P out. P out itu berarti daya yang keluar atau daya yang sekunder, seperti itu ya. Jadi ini silahkan ditambahkan di buku catatannya kalau emang kalian salin gitu ya, silahkan dicatat ulang, akan lebih baik karena itu artinya kalian belajar. Tapi kalaupun enggak ya, di buku kalian cukup ditandai saja. Yang penting nanti kalau ada contoh soal silahkan untuk
salin ya di buku catatannya, karena kalau contoh soal itu kan penting kayak gitu ya. Nah, berikutnya sudah habis berarti materinya untuk induksi elektromagnetik ya. Karena memang kita belajarnya singkat saja gitu ya, supaya nggak terlalu banyak. Oke, untuk yang generator ada sedikit ralat ya. Tadi kan GGL induksinya itu sama dengan NBA. Kalau di catatan yang tadi kan yang ini ya, GGL-nya NBA sin omega T. Nah, harusnya ini kurang. Ini harusnya ada omeganya ya, maaf. NBA omega sin omega T ya. Jadi yang benar yang ini. GGL induksinya sama dengan NBA dikali omega dikali sin omega T ya. Dimana GGL induksinya ini bisa jadi adalah GGL maksimumnya dikali sin omega T kayak gitu. Nah, GGL induksi kan apa? Kita masukin di sini NBA omega sin omega T sama dengan GGL maksimum dikali sin omega T. Ini kan sin omega T nya sama nih, sin omega T coret, berarti sehingga kita dapat GGL maksimumnya adalah N kali B kali A kali omega ya. GGL maksimum adalah N kali B kali A kali omega. Berarti tadi yang ini nih dapatnya kenapa NBA kali omega gitu ya. Jadi mohon maaf tadi yang ini ada sedikit ralat ya kayak gitu. Oke, kita bahas contoh soal ya. Yang pertama tentang generator dulu. Di sini soalnya bentuknya berupa teori ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Memperbesar periode putaran rotor atau dinamonya. Berarti periode itu kan lambangnya T. Kemudian memperbesar induksi magnet yang digunakan, berarti B ya. Induksi magnet itu kan B. Menambah jumlah putaran rotor per sekon, berarti jumlah putaran per detik, berarti ini adalah omega atau kecepatan sudut. Kemudian ini menambah jumlah lilitan, berarti jumlah lilitan itu N ya. Ya ini ada rada kesalahan 1, 2, 3, 4 ya kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah cara untuk memperbesar GGL generator. GGL generator tadi rumusnya apa? GGL sama dengan N dikali B dikali A dikali omega gitu kan, dimana omeganya tadi bisa 2pi kali F atau 2pi per T gitu ya. Berarti bisa NBA, karena ini yang di sini berhubungan sama periode, kita ganti pakai yang ini 2pi per T. Nah, supaya GGL-nya makin besar, apa yang harus dilakukan? 1. Memperbesar periode putaran dinamo. Betul nggak? Ini kalau misalkan si GGL sama si T ini kan namanya apa? Ini di atas, ini di bawah. Berarti ini namanya berbanding terbalik. Berarti kalau GGL-nya mau diperbesar, berarti T-nya justru harus diperkecil. Berarti pernyataan nomor 1 sudah pasti salah. Lalu nomor 2, memperbesar induksi magnet. Berarti ketika GGL-nya mau diperbesar, B-nya harus gimana? Karena ini sama-sama di atas, artinya dia sebanding, berarti B-nya juga harus keatasin, harus diperbesar. Berarti nomor 2 betul. Nah, nomor 3 dulu, yang ini. Menambah jumlah lilitan rotornya. Jumlah lilitan berarti N. Ketika GGL diperbesar, karena ini N-nya juga sama-sama di atas, berarti juga harus diperbesar. Berarti ditambahkan, berarti ini juga betul. Terus nomor 4, menambah jumlah putaran rotor per sekon. Itu berarti omeganya ya, omega. Berarti ketika GGL mau diperbesar, karena si omeganya juga sama-sama di atas, berarti dia supaya GGL-nya besar, omeganya juga harus besar, kecepatan sudutnya harus besar. Berarti nomor 4 juga betul. Berarti jawaban yang betul adalah nomor 2, 3, dan 4 ya. Berarti jawabannya yang B kayak gitu ya. Nah, itu untuk yang contoh generator. Sekarang kita pindah ke transformator ya. Perhatikan tabel pengukuran tegangan dan arus sebuah trafo ideal di bawah ini gitu ya. Di sini tegangan primer dilambangkan sebagai huruf R. Kemudian ini arus primernya ya dalam miliampere, ini aturan M kecil ya, M kecil miliampere, 4 miliampere, jumlah lilitannya 600 ya. Kemudian di sini
jumlah lilitan primernya 600, tegangan sekundernya 10 volt, arus sekundernya 80 miliampere ya, dan lilitan sekundernya dilambangkan sebagai P. Berdasarkan tabel di atas, nilai R berarti nilai tegangan primer dan nilai P atau nilai lilitan sekundernya berapa? Ya, berarti di sini diketahui nih ada IP, ada IS, kemudian ada NP, ada NS-nya yang ditanya. Nah, ini berarti pakai rumus yang jejer 3 tadi tuh. Ya, dimana makanya kita berpasang-pasangan. Rumus yang mana nih? Yang ini. Ya, berarti kita tuliskan misalkan di sini. Di situ adalah NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Yang ditanyakan berarti VP dan NS. Nah, kita cari dulu berdasarkan yang diketahui. Di sini yang diketahui dua-duanya apa? IP dan IS. Ya, berarti kita kalau mau nyari antara I sama V-nya dulu boleh. Berarti kita pakai rumus yang ini dulu. Ya, berarti ditulis VP per VS sama dengan IS per IP, di mana VP-nya yang mau kita cari ya, per VS-nya tadi adalah 10, masukin sama dengan IS-nya 80, ini masih dalam miliampere ya. Kemudian per IP-nya berapa? IP-nya 4 juga dalam miliampere. Nah, Miss kok nggak diubah, Miss? Karena ini bentuknya apa ya, kayak perbandingan gitu, nggak usah diubah, nggak apa-apa, soalnya ini nanti sama-sama bisa dicoret seperti itu. Nah, VP sama dengan tinggal dikali silang 80 dikali dengan 10, berarti terus dibagi 4. Oke, 8 dibagi 4 adalah 2, berarti di sini masih 20 kali 10 adalah 200 volt. Kita ketemu VP-nya ya, di sini VP-nya karena tadi yang ditanya VP kan udah 200. Kemudian berikutnya yang dicari adalah apa? NS kan, berarti antara N dengan V boleh, atau mau antara N dengan I juga boleh. Yang penting kan temennya, pasangannya itu udah diketahui dua-duanya. Kalau yang di sini mau nyarinya pakai yang ini, boleh. Berarti tulis NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya diketahui 600, NS-nya yang ditanya sama dengan VP per VS ya. VP-nya tadi kita nemu 200, VS-nya di sini adalah berapa? 10 ya, 10. Berarti NS sama dengan tinggal dikali silang ya, berarti 600 kali 10 dibagi 200 ya. Ini dicoret nolnya 2, 6 dibagi 2 3, 3 kali 10 adalah 30 lilitan. Berarti soalnya jawabannya adalah VP-nya 200 atau tegangan primernya 200 volt dan jumlah lilitan sekundernya adalah 30 lilitan. Berarti jawabannya yang B, seperti itu. Ya, jadi untuk contoh soal ini silahkan untuk disalin di buku catatannya supaya paham. Kalau memang ada yang belum paham silahkan ditanyakan ke Miss via grup maupun japri ya, boleh bebas, siapapun boleh bertanya. Kayak gitu, jadi habis materinya ya untuk induksi elektromagnetik. Jangan lupa proyeknya ya, bikin alatnya. Kenapa Miss ingatkan dari sekarang? Karena memang bikinnya kan lumayan lama ya pasti ya, makanya walaupun dikumpulkannya Desember, tolong mulai sekarang mulai dicicil dan konfirmasi ke Miss kalian mau bikin apa. Dari kemarin sampai hari ini gitu ya, baru beberapa aja yang laporan ke Miss mau bikinnya alatnya apa gitu. Jadi yang lainnya tolong segera konfirmasi ke Miss, jangan santai-santai, nanti kalian malah keteteran gitu kalau waktunya mepet bikin. Jadi tolong dipersiapkan dari sekarang. Kalau ada kesulitan silahkan tanya ke Miss kayak gitu ya. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Semangat kelas 12 ya. Jangan jangan bilang nggak bisa dulu kalau kalian belum mencoba kayak gitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.